Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan Praktek. Pada pertemuan 1 kali ini kita bahas mengenai laporan keuangan dan kas. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Kita bahas yang pertama adalah laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan menurut SAK, laporan keuangan adalah laporan yang meliputi neraca, laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang meliputi laporan arus kas dan laporan arus dana, dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuannya untuk menyediakan informasi keuangan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu badan usaha yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam keputusan ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba atau laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas apabila diperlukan. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan. Yang pertama adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, penyajiannya jujur, substansi mengungguli bentuk, netral, pertimbangan sehat, lengkap, dapat dibandingkan. Ini sudah kita bahas di dasar akuntansi. Kita ulas lagi mengenai asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah economic entity. Kita ingatkan, economic entity adalah satu prinsip di mana terdapat pemisahan yang jelas dan tegas antara harta si pemilik maupun dengan harta si perusahaan. Kemudian monetary unit, kita ingat monetary unit adalah semuanya dihitung dalam satuan mata uang. Kemudian going concern, jadi perusahaan berdiri dengan harapan akan berkelanjutan terus, tidak hanya sekejap saja. Kemudian yang keempat adalah time period. Jadi laporan keuangan dibatasi oleh periode tertentu. Konsep dasar penyusunan laporan keuangan yang harus kita ingat adalah historical cost principle. Jadi berdasarkan dari histori. Kemudian revenue recognitive principle, artinya di sini laporan keuangan di sini dihitung berdasarkan pendapatan dan pengeluarannya. Kemudian matching principle, jadi harus matching di sini prinsipnya. Kemudian konsisten, harus konsisten principle. Yang kelima adalah full disclosure principle.
Keterbatasan laporan keuangan ada materiality, berarti secara material memang terbatas, kemudian konservatif, kemudian ada sifat khusus satu industri. Kita bahas yang kedua adalah kas. Kas ini adalah aktiva yang dimiliki dan digunakan perusahaan, meliputi uang tunai dan kertas-kertas berharga yang dapat disamakan dengan uang. Misalnya, di sini ada cek giro, tapi ada satu kata di sini, serta simpanan di bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Ada kata-kata dapat digunakan sewaktu-waktu. Menurut pengertian akuntansi, kas adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang, setoran ke bank, serta simpanan dalam bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Sama dengan yang ada di sini, dapat digunakan sewaktu-waktu. Kalau menurut akuntansi, dapat diambil sewaktu-waktu. Kas sendiri, di sini ada kas yang di perusahaan, yaitu kas, kemudian ada kas kecil atau petty cash, sedangkan untuk kas di bank sendiri namanya adalah kas bank. Kita bahas mengenai petty cash atau kas kecil. Kas kecil adalah kas yang dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran yang relatif kecil jumlahnya. Misalnya biaya pos, telegram, dan sebagainya. Untuk metode pencatatannya ada metode impres, yang kedua adalah metode fluktuasi. Sesuai dengan namanya, kalau menggunakan metode impres berarti kas kecil dianggap seolah-olah tetap, walaupun dalam kenyataannya tidak tetap, selalu berubah mengikuti pemakaiannya. Namun, kalau pencatatan dengan metode impres, berarti di sini pencatatan dengan menganggap kas kecil jumlahnya tetap. Sedangkan metode fluktuasi menganggap kalau kas kecil itu berfluktuasi sesuai dengan naik turunnya atau besar kecilnya kas kecil atau pengeluarannya. Di sini metode fluktuasi. Jadi pada pencatatan dengan metode impres di sini, kas kecil begitu dibentuk, nah segitu artinya. Jadi artinya jumlahnya tetap seperti itu. Kalau metode fluktuasi, jumlahnya berfluktuasi sesuai dengan pemakaian. Untuk jurnal yang diperlukan, di sini ada metode impres, ada metode fluktuasi. Pada saat pembentukan kas kecil, akan dibuat jurnal kas kecil pada kas. Kalau dengan metode fluktuasi, di sini sama, karena pembentukan kas kecil. Pada saat kas kecil pertama kali dibentuk, jurnalnya sama. Pada saat pembayaran biaya-biaya, kalau dengan metode impres tidak ada jurnal, tapi di sini bukti-bukti tetap disimpan. Kalau dengan metode fluktuasi, karena berfluktuasi kas kecilnya, maka pada saat pembayaran biaya atau pemakaian biaya, maka kas kecil yang tadinya debit kita kreditkan. Debitnya adalah biaya-biaya, ya. Selanjutnya, pengisian kembali kas kecil pada saat kas kecil turun, ya, kemudian nyaris habis, sudah mendekati persediaan aman, maka diadakan pengisian kembali kas kecil. Kalau dengan metode impres, karena di sini dianggap tetap kas kecilnya, maka bukti-bukti yang disimpan pada saat pembayaran biaya di sini diserahkan, kemudian pada saat pengisian kembali, biaya-biaya dibuat jurnal, didebitkan, kreditnya adalah kas. Kas yang dimaksudkan di sini adalah kas besar atau yang disebut dengan kas induknya. Kalau dengan metode fluktuasi, di sini
pada saat kas kecil hampir habis, maka kita debitkan kas kecil sebesar pemakaiannya. Kreditnya adalah kas. Sehingga di sini kas kecil jumlahnya sama seperti pada saat pembentukan di sini. Misalnya kas kecil dibentuk 1 juta, dipakai misalnya ada 800.000 rupiah. Maka pada saat pengisian kembali, kas kecil akan diisi sebesar berapa yang digunakannya, yaitu 800.000 rupiah. Oke, bagaimana dengan selisih kas kecil? Ini bisa terjadi selisih lebih, artinya jika kas di tangan lebih besar dari pembukuannya atau pencatatannya. Misalnya, kas di tangan Rp60.000, kas di pembukuan ada Rp50.000. Maka kita jurnal, kita sesuaikan dengan kas di tangan di sebelah debit ya, sebesar selisihnya. Tadinya yang kita pegang Rp60.000, tapi menurut catatan ada Rp50.000. Jadi yang kita sesuaikan adalah yang di pembukuannya, menyesuaikan dengan kas di tangan. Jadi kita debitkan kas kecil seolah-olah bertambah, kreditnya adalah selisih kas kecil. Bagaimana dengan selisih kurang? Misalnya, jika kas di tangan lebih kecil dari kas pembukuan, namanya di sini selisih kurang. Contoh, kas di tangan Rp50.000, kita balik ya. Kas di pembukuan Rp60.000. Maka jurnalnya, perhatikan kas kecil yang tadinya di sebelah debit, kalau terjadi selisih kas kurang, maka di sini kreditkan kas kecil. Jadi di sini yang menyesuaikan adalah kas di tangan. Jadi kas yang ada di pembukuan ini menyesuaikan dengan kas di tangan. Makanya di sini kas kecil dibuat, kalau di sini 60.000 berarti akan turun Rp10.000. Jadi kas kecil seolah-olah dikeluarkan sebesar Rp10.000. Debitnya adalah selisih kas kecil. Kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Namanya juga orang, kemungkinan ada bukti yang tidak tercatat atau seperti apa ya. Jadi di sini ada kas kecilnya berkurang. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya yuk. Kita sudah sampai ke Excel-nya ya. Ini adalah contoh kasus ya. PT Jaya Abadi menggunakan kas kecil untuk pengeluaran sehari-hari. Berikut adalah transaksi bulan Februari tahun 2022. Pada tanggal 1 Februari dibentuk kas kecil sebesar Rp2.000.000. Berarti di sini kita menggunakan metode impress dan metode fluktuasi untuk membandingkannya. Kalau dengan menggunakan metode impress dan fluktuasi, di sini pada saat pembentukan kas kecil ini sama, kas kecil ini timbul berarti taruh di sebelah debit. Oke, ini juga sama, taruh di sebelah debit ya. Di sini kreditnya adalah kas. Oke, ini saya delete sebesar 2 juta. 2 juta. Oke, ini berarti sama. Nah, 2 juta ya. Ini untuk yang metode fluktuasi, ini sama juga. Oke, saya kopas aja semuanya. Ini. Karena sama ya di sini berarti tidak ada bedanya. Oke. Kemudian pada tanggal 2 Februari dibayar biaya iklan. Berarti di sini kas kecil kalau dengan metode fluktuasi di sini kas kecilnya dipakai untuk membayar biaya iklan. Berarti di sini ada biaya iklan. Nah, sebesar berapa? Rp500.000. Oke, kemudian kreditnya apa? Kreditnya tetap di sini adalah kas. Ini kreditnya sama jumlahnya selalu
Oke. Kemudian di sini kalau dengan metode impress di sini tidak ada jurnal. Kenapa? Karena tidak ada jurnal ya di sini. Karena kalau dengan metode impress di sini kas itu seolah-olah tetap, berarti kas kecil maksudnya ya, kas kecil itu tetap jumlahnya. Jadi ini buktinya ini dikumpulkan saja, nanti pada saat pengisian kas kecil baru diserahkan. Oke, di sini tidak ada jurnal. Kemudian untuk biar beda ya, untuk metode impress di sini saya kasih warna beda. Ini metode impress saya kasih warna biru ya. Seperti ini. Oh, enggak bagus amat ya. Oke, yang ke sini saja. Ini saya kasih warna biru, sedangkan metode fluktuasi ini saya kasih warna lain ya. Kita kasih warnanya pinky aja. Nah, seperti ini. Oke, ini berarti metodenya adalah metode fluktuasi. Oke, di sini mana nih ya? Biar beda. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang untuk yang tanggal 3. Dibeli perlengkapan berupa 20 lembar materai. Berarti kalau dengan metode ini, dengan metode impress ini sama saya match saja. Match center biar nanti biar biar jelas ya. Di sini ini tidak ada jurnal jelas. Di sini mana nih, udah gini aja ya. Di sini tidak ada jurnal yang jelas. Oh, di sini tidak ada jurnal. Kenapa tidak mau match center? Nah, nih ya. Ini tidak ada jurnal ya. Ini untuk yang tanggal 3 ini juga sama. Berarti di sini tidak ada jurnal. Oke. Untuk yang di sini pengeluaran semuanya, di sini juga pengeluaran tanggal 4 Februari dibeli kas ya. Kemudian pembayaran biaya ini juga tidak ada jurnal. Biaya listrik ini juga tidak ada jurnal. Hanya bukti-bukti transaksinya itu dikumpulkan. Oke. Kemudian kalau untuk metode fluktuasi ini selalu ya kas kecil pada di sini ya, kas kecil pada kas pada saat pengisian, pada saat pembayaran biaya. Di sini kas kecilnya ini di sini, taruh di sebelah kredit. Oke. Kemudian pada saat pembelian perlengkapan berarti kas kecilnya ini juga di sini taruh di sebelah kredit, sedangkan debitnya adalah perlengkapan karena kita membeli perlengkapan pada tanggal 3 Februari. Oke. Nah, seperti ini. Sebesar berapa? Sama dengan yang dibeli adalah 20 piece, kemudian dikali berapa? Kali 10.000. Nah, jadi ada 200.000 rupiah. Berarti di sini kreditnya sama. Oke. Kemudian di sini ada dibeli kertas dan alat tulis kantor. Berarti kas kecil ini dipakai lagi. Taruh dulu di sebelah kredit seperti ini. Untuk membuat alat tulis kantor. Nah, di sini alat tulis kantor ini kita jadikan satu ke perlengkapan. Berarti di sini sama debitnya adalah perlengkapan. Sedangkan nominalnya adalah 450.000 rupiah. Di sini sama ya, berarti sama dengan seperti ini. Oke. Kemudian tanggal 5 bulan 2 dibayar biaya konsumsi ya, biaya konsumsi. Sekali lagi di sini kas kecilnya ini digunakan lagi. Taruh dulu di sebelah kredit. Selalu taruh dulu kasnya. Kas untuk keluar ini untuk apa? Untuk biaya konsumsi. Nah, sebesar berapa? 500.000 rupiah. Oke, ini sama berarti. Oke ya. Selanjutnya
dibayar biaya listrik ya, berarti kas kecilnya dipakai lagi di sini. Berarti taruh di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Nah, untuk debitnya adalah biaya listrik dan air. Ini kopi kita taruh di sini ya, biaya listrik dan air sebesar berapa di sini? Ada Rp300.000. Oke, berarti di sini sama kreditnya 300.000 rupiah. Kemudian tanggal 10 Februari ada pengisian kembali kas kecil. Kenapa? Kita hitung. Kas kecil tadinya 2 juta, dipakai 500 ditambah 200, ini kas kecil yang sebelah kredit ya, 700 ya. 700 di sini 1 juta ditambah 950 ini kan berarti ada 1950 ya. Nah, pengisian kembali untuk yang di sini untuk yang apa namanya kas kecil untuk metode fluktuasi di sini berarti di sini kas kecilnya yang tadinya habis berarti debitkan. Kenapa? Kan diisi kembali. Kreditnya adalah kas di sini. Saya copy paste kecilnya hilangin. Nah, di sini sebesar berapa? Tadi kita sudah hitung ya. Jadi sama dengan 1.950.000 rupiah. Oke, berarti nanti akan kembali menjadi 2 juta utuh lagi. Nah, bagaimana dengan untuk yang metode impres? Nah, metode impres ini bedanya. Kalau tadi kan di sini tidak ada jurnal. Berarti pada saat pengisian kembali, berarti di sini biaya-biaya semua buktinya diberikan ya. Berarti di sini ada biaya iklan ini. Ini kan tadi biaya iklan taruh di sebelah debit ya. Kemudian ada perlengkapan di sini atau saya langsung ke sini saja ya. Biaya iklan sebesar Rp500.000. Oke, biar cepat. Seperti ini. Kemudian ada perlengkapan Rp200.000. Tapi di sini ada perlengkapan lagi. Oke, yang ini berarti biaya iklan biar sama. Nah, seperti ini ya. Perlengkapan tadinya kan di sini ada 2 ya. Perlengkapan bisa Anda jadikan 1. Jadi perlengkapannya ini sama dengan ada 2 di sini, Rp200.000 ditambah dengan ini apa namanya bisa juga di sini perlengkapan sama dengan Rp200.000 ditambah dengan perlengkapan lagi Rp450.000. Nah, jadi ada Rp600.000. Oke, ini kok warnanya jelek. Saya buat mana ini ya? Tadi kita pakai warna yang sama aja. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, apalagi tadi kan biaya iklan, ada perlengkapan. Di sini ada biaya konsumsi sebesar Rp500.000. Saya copy biar lebih cepat saja ya di sini. Untuk untuk membedakan saja. Ini biaya konsumsi Rp500.000, kemudian biaya listrik dan air. Kita copy di sini. Nah, seperti ini. Nah, kreditnya itu apa? Kreditnya bukan kas kecil, tapi kreditnya adalah kas. Kenapa? Karena kas kecil itu seolah-olah tetap pada saat pengisian sini. Ada 2 juta rupiah. Oke, berarti kita jumlahkan di sini sama dengan sum, sekalian ngecek ya. Apakah perhitungan kita benar ataukah salah. Oke, 1950. Nah, seperti ini. Kemudian pada tanggal 12 Februari dibayar biaya telepon. Ini juga sama ya. Berarti di sini kalau dengan menggunakan impres, ini yang biru impres, di sini juga tidak ada jurnal. Ini tidak ada jurnal di sini ya. Kemudian ini biaya
ini juga membayar apa namanya membayar iuran kebersihan, ini juga tidak ada jurnal. Biaya konsumsi ini juga tidak ada jurnal. Dibeli tinta printer ini juga sama, tidak ada jurnal. Kenapa? Karena memang karena memang menggunakan metode impres. Biaya transportasi ini juga tidak ada jurnal. Oke, sekarang bagaimana kalau dengan metode yang fluktuasi? Oke, sekarang kita gunakan yang metode fluktuasi. Di sini kas kecilnya yang tadinya sudah utuh lagi, kalau diposting ke buku besar, utuh lagi menjadi 2 juta. Nah, sekarang dipakai lagi, taruh di sebelah kredit. Nah, seperti ini ya. Untuk apa? Untuk biaya telepon. Ini misalnya seperti ini. Kita debitkan biaya telepon sebesar Rp400.000 ya. Kreditnya berarti sama Rp400.000. Untuk selanjutnya, kas kecil dipakai lagi di sebelah debit. Untuk apa? Untuk iuran kebersihan. Ini iuran kebersihan sebesar Rp100.000. Ini sama dengan yang tadi ya, berulang ini 100.000 kebanyakan. Nah, seperti ini. Kreditnya berarti sama, debitnya sama ya. Kemudian di sini dibayar biaya konsumsi, kas kecil kembali dipakai. Nah, seperti ini. Untuk apa? Untuk biaya konsumsi. Ini kita menggunakan Excel itu lebih cepat. Tapi kalau Anda mengikuti uji kompetensi itu menggunakan kertas ya. Di sini ada Rp700.000. Oke, di sini sama ya, berarti ini sama dengan. Oke, selanjutnya dibeli tinta printer. Berarti di sini kas kecil kembali dipakai. Nah, tinta printer di sini masuk mana? Masuk ke perlengkapan, dijadikan satu saja. Ini adalah perlengkapan. Tinta itu kan nanti akan dipakai. Oke. Nah, ini perlengkapan sebesar Rp300.000. Oke, ini berarti sama ya. Oke, selanjutnya dibayar biaya transportasi. Kembali lagi kas kecilnya dipakai. Nah, seperti ini. Debitnya adalah biaya transportasi. Kas kecil ini keluar untuk apa? Untuk biaya transportasi. Seperti itu. Oke, sebesar Rp400.000. Oke, di sini berarti sama ya. Rp400.000. Nah, di sini setelah dihitung ternyata kas di tangan ada Rp90.000. Kita hitung kas kecilnya ada berapa. Tadi kan di sini pada saat pengisian kembali menjadi 2 juta. Kas kecil berkurangnya berapa nih? 400 ditambah 100, 500 ditambah 700 ya. Atau mungkin kalau kita mau di sini sama dengan sum ini juga bisa biar tepat ya. Dari mana? Dari saat pengisian ini ya, ada sini. Ini kas kecilnya dipakainya segini. Ini untuk catatan saja. Jadi ada 1.500, 1,5 juta nih, 400, benarkah ya? Kita ulangi lagi sama dengan sum dari mulai biaya telepon dipakai. Oke. Sampai ke biaya transportasi. Nah, Rp1.900.000. Berarti kas kecilnya ada berapa? Ada Rp100.000 karena tadi kan saldonya ada 2 juta. Oke, tapi setelah dihitung ternyata kas di tangan sebesar Rp90.000. Nah, berarti di sini kas kecil yang tadinya tinggal Rp100.000 kita harus kecilkan, artinya kita harus seolah-olah keluarkan kas kecil di sini. Seperti ini, berarti kita kreditkan kas kecil. Disesuaikan dengan yang sesungguhnya. Sebesar berapa? Selisihnya 10.000
rupiah. Sisanya ada 100.000, tapi ternyata setelah dihitung tinggal 90.000 rupiah. Nah, di sini kreditnya adalah debitnya sebesar merupakan selisih mana nih, selisih kas kecil ini. Oke, bagaimana dengan ini sama ya, sama dengan 10.000 rupiah ya. Nah, bagaimana dengan metode impres? Metode impres juga sama, karena yang kita hitung adalah kas kecilnya. Berarti tetap di sini ada selisihnya sebesar ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya pengisian kembali dan seterusnya sama ya di sini ya. Ini hanya untuk membantu saja ya, untuk menghitung berapa kas kecilnya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sehat-sehat selalu ya.